Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat rangkaian sistem keamanan dengan menggunakan Spice. Jadi kita bisa membuka terlebih dahulu file yang kemarin yang mau di scroll. Kemudian kita geser ke sini. Kemudian kita bisa mengcopy atau duplikat di bagian edit, kemudian klik duplicate, kemudian kita bisa drag apa yang ingin kita duplikat seperti ini. Kita simpan di sebelah sini. Kemudian kita perbesar terlebih dahulu. Ini kemudian kita bisa menambahkan angka 2 pada rangkaian yang tadi di duplicate agar menjadi pembeda. Jadi ini VY menjadi VY2, kemudian VZ menjadi VZ2, kemudian ini menjadi VZ2, kemudian ini menjadi negatif VX2, menjadi negatif VZ2, dan semuanya kita ubah, tambahkan angka 2. Dan jangan sampai ada yang terlewat. Jadi kita tambahkan 2 di sini, itu sebelumnya sebagai pembeda dengan rangkaian yang di atas. Kemudian kita juga bisa menambahkan angka 2 di bagian sini menjadi negatif 15 positif 15 2, dan di sini juga 2, kemudian di sebelah sini
Mungkin ini udah semua yang kita ubah. Kemudian di sebelah sini kita bisa menambahkan rangkaian adders sebagai informasinya. Jadi kita membutuhkan OM yang LT1057 di sini kita butuh 2 buah. Kemudian kita juga membutuhkan resistor sebanyak 5 buah, menambahkan resistor sebanyak 5 buah. Simpan di sebelah sini. Kemudian di sini dan di sebelah sini. Kemudian kita bisa menghubungkan dengan menggunakan wire. Kemudian masuk ke bagian output dari M, kemudian hubungkan. Kemudian ini juga kita masukkan ke bagian output dari OM. Kemudian tidak lupa kita juga menambahkan ground. Kemudian kita hubungkan lagi dengan menggunakan wire. Setelah seperti ini, kemudian kita juga bisa menambahkan lagi label, yaitu 15 volt positif, 15 volt. Kemudian seperti biasa, bawahnya kita ubah menjadi negatif 15 volt, dan yang ini juga kita ubah menjadi negatif 15 volt. Kemudian kita bisa menghubungkan dengan menggunakan wire. Yang ini juga kita hubungkan dengan menggunakan wire. Kemudian yang sebelah sini kita hubungkan juga. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan voltage sebagai sumber tegangan. Voltage seperti ini. Kita simpan di sebelah sini.
Kemudian kita hubungkan lagi voltage ke ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan nilainya. Untuk nilai R yang ini itu 10K. Kemudian yang ini juga 10K. Kemudian yang ini juga 10K. Kemudian nilai yang R yang ini kita samakan semua menjadi 10K. Kemudian untuk nilai ini kita advance, kemudian sinus. Untuk DC offsetnya itu 0, kemudian 0,5, dan frekuensinya adalah 1 kHz. Kemudian series resistannya itu 0,001. Kemudian kita juga bisa menambahkan voltage ground sebelah sini. Kemudian kita hubungkan lagi dengan menggunakan wire. Kemudian untuk di bagian sini, di bagian R31 itu kita tambahkan label input itu TX. Jadi simpan di sini. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan wire. Kemudian sudah jadi seperti ini untuk rangkaian addersnya. Kemudian kita juga buat rangkaian subtraktornya. Kita juga masih menggunakan seperti tadi, menggunakan LT op-amp yang LT1007. Di sebelah sini kemudian kita bisa menambahkan lagi resistor. Kita posisikan dulu, kita simpan di sebelah sini. Kemudian di sini, dan yang terakhir kita kasih lagi di sebelah sini. Kemudian kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan wire. Kemudian dari sini itu masuk ke bagian negatif. Kemudian dari sini itu kita sambungkan ke R yang bawah sini. Kemudian dari sini kita masuk ke bagian output dari op-amp ini. Kemudian tidak lupa juga kita tambahkan label untuk positif 15 volt. Simpan di sebelah sini.
juga di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan lagi dengan menggunakan wire. Dan dengan sebelah sini kita hubungkan juga dengan menggunakan wire. Oh ya, sebelumnya kita bahas dulu yang bawahnya ini menjadi negatif 15 seperti biasa. Yang bawah selalu kita ubah menjadi negatif 15. Kemudian kita beli nilai untuk R nya itu sama seperti yang atas, yaitu 10 kilo, semuanya 10k, kemudian yang ini 10k juga, kemudian yang ini 10k juga. Kemudian kita tambahkan label lagi, kita tambahkan label untuk input yang masuk ke R33, yaitu VX2. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan wire. Kemudian kita tambahkan ground di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan juga dengan menggunakan wire. Kemudian sudah jadi untuk rangkaian subtraktornya. Kemudian kita bisa menghubungkan agar menjadi terhubung. Dari sini kita hubungkan dengan menggunakan wire. Kita hubungkan ke bagian sini. Kemudian di bagian sini juga, di bagian rangkaian yang sini kita juga bisa menghubungkan PIE ini. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi, itu kita hubungkan nilai PIE, sinyal PIE yang ada di sini, kita hubungkan dengan sinyal PIE yang ada di bagian sini, bagian bawah. Kita hubungkan. Kemudian setelah kemudian di sebelah sini itu kita bisa menambahkan label lagi untuk outputnya. Itu adalah informasi yang dikembalikan, atau kita tulis dengan V. Itu di sebelah sini. Kemudian kita bisa hubungkan dengan ground. Kemudian di sebelah sini kita bisa menambahkan lagi, itu sebagai tegangan informasi. Tegangan informasi replace menjadi V ini. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan wire.
Dan yang terakhir, kita juga bisa menambahkan label untuk key output and saran penempatannya. Jadi untuk tegangan informasi itu ada di sebelah sini, dan untuk di bagian sini itu kita tambahkan lagi labelnya untuk output, yaitu di output terenkripsi atau seperti tadi yaitu key out. Kemudian kita bisa menghubungkan dengan layar. Kemudian setelah seperti ini, itu kita bisa jadi seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan touch. Kemudian kita bisa memperbesar. Bisa diklik. Jadi pertama itu kita akan melihat tegangan informasi di sebelah sini. Itu nilainya seperti ini. Dan kita bisa menambahkan kemudian di sini kita akan melihat untuk nilai chaos yang diberikannya. Itu seperti ini yang berwarna biru. Kemudian kita bisa setelah itu dijumlahkan, dua ini dijumlahkan, kemudian kita bisa melakukan lagi plotnya. Dan kita lihat di bagian key output terenkripsi ini. Nah, itu menjadi seperti ini. Jadi pertama itu ini adalah sinyal informasi yang dikirimkan, kemudian ditambahkan dengan sinyal chaos menjadi seperti ini. Jadi pertama itu untuk rangkaian header sebagai transmitter itu seperti ini di kunci yang dikirimkan. Kemudian ini untuk yang berwarna biru adalah sinyal chaos, dan ini ada yang berwarna merah adalah sinyal outputnya sudah terenkripsi. Kemudian kita bisa menghapusnya dulu terlebih dahulu ini. Kemudian kita akan mengecek untuk sinyal di bagian subtraktor atau receivernya. Kita bisa menambahkan plot. Kemudian kita bisa klik di bagian sini untuk di output yang terenkripsi. Nah, seperti ini nilainya. Kemudian kita juga bisa menambahkan
lagi dan kita bisa melihat hasil yang diberikan itu jadi seperti ini. Jadi pertama itu ini adalah sinyal yang dikirimkan, kemudian ketika diberikan sinyal chaos menjadi seperti ini, kemudian ketika sinyal sampai itu menjadi hasilnya jadi seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.